Chapter 341 Berjuang Bersama. Kota Neraka. Suasana di kota neraka saat ini sedang ramai. Sebagian besar dari kultivator di tempat itu terlihat hanya diam sambil menatap ke arah tertentu, yaitu tempat pertarungan antara kedua anggota klan Chu dan Chi, melawan satu pemuda yang tidak lain adalah Lin Yan. Zep, zep, zep. 3 kultivator muncul dari 3 arah yang berbeda di dekat Lin Yan. Ketiganya memiliki tingkat kultivasi alam langit tahap ke-6. Lin Yan yang saat ini dalam bentuk setengah naga menatap ketiganya dengan mata raja. Saat ini, naga hitam sedang sibuk melawan kultivator lainnya. Walaupun ia membubarkan naga hitam yang ia ciptakan dengan ki dan menciptakannya lagi di dekatnya, itu akan membuat semua musuh menyerangnya secara bersamaan. UER. Lin Yan pun mengirim telepati kepada Xia UER. Tanpa berkata apa yang dimaksud oleh Lin Yan, Xia UER paham ketika menatap 3 musuh yang muncul di 3 arah yang berbeda sambil mengayunkan senjata masing-masing ke arah Lin Yan. Tap. Xia UER menyatukan kedua telapak tangannya yang mungil lalu mengerahkan ki dan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Formasi cahaya, silau cahaya emas. Zoom. Tubuh Lin Yan dan Xia UER pun dikelilingi oleh lingkaran formasi. Saat itu terjadi, silau cahaya pun terpancar yang membuat mata ketiga kultivator yang paling dekat menyipit dan tidak dapat melihat Lin Yan. Sementara itu, dengan mata raja, Lin Yan dapat melihat mereka semua. Ia pun langsung bergerak juga karena tentu tidak akan membuang kesempatan mengurangi jumlah musuh. Langkah pemisah bulan. Zep. Lin Yan muncul di depan salah kultivator tersebut sambil mengayunkan tombak pembunuh naga sekuat tenaga yang ia bisa. Tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Jelep. Lin Yan langsung menikam salah satu dari mereka tanpa bisa melawan sama sekali. La pun langsung menghilang dalam sekejap dan muncul tepat di depan satu kultivator lainnya. Mati! Bisik Lin Yan saat mengayunkan tombak pembunuh naga sekuat tenaga. Kultivator kedua terkena melihat Lin Yan tiba di hadapannya. La pun langsung mengangkat pedangnya dan melapisinya dengan ki terkuat yang ia miliki. Ia tidakkah selemah kultivator sebelumnya yang dibunuh oleh Lin Yan. Terang. Zur. Ki petir hitam merah pun menyebar ke segala arah dan menekan kultivator tersebut. Reaksi orang ini sangat cepat. Batin Lin Yan, tetapi ia sudah mempersiapkan teknik lainnya jika ada yang berhasil menghalau tekniknya. Cakar pemotong langit. Seraing. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Lin Yan mengayunkan cakar kirinya sekuat tenaga. Sial. Kultivator tersebut mencoba menghindar semampunya tetapi tetap percuma saja. Serak. Ark. Teriakan keras terdengar saat lengan kanan kultivator tersebut habis dibelah oleh Lin Yan. Ketika ia ingin membelah, ia tertegun karena sebuah lingkaran formasi tercipta tepat di depan wajahnya. Formasi cahaya, pedang cahaya. Jelep. Kultivator tersebut pun langsung ditikam tepat di kepala tanpa bisa menghindar sama sekali. Mati sialan! Teriak satu kultivator yang memiliki jarak sangat dekat dengan Lin Yan sebab ia telah dapat melihat keberadaan Lin Yan. Cahaya yang menyilaukan dari formasi yang diciptakan oleh Xia UER juga telah lenyap sehingga mereka saat ini terlihat kembali. Lin Yan langsung bereaksi dan memutar tubuhnya sambil mengangkat tombak pembunuh naga ke arah langit. Terang. Drur.
Ruang tampak berdengung saat tebasan kultivator tersebut dihalau oleh Lin Yan begitu saja. Apa? Kultivator tersebut sangat terkejut melihat kecepatan reaksi Lin Yan yang sangatlah tidak wajar. Petir hitam surgawi. Blar. Petir hitam pun menyambar dari arah langit dan itu merupakan arah tombak pembunuh naga karena Lin Yan langsung menyerap ki dari langit dan bumi. Arreggggh. Teriakan keras terdengar sekali lagi karena dengan melakukan itu, musuh juga terkena efeknya sementara Lin Yan meningkat kekuatan daya serang tombaknya. Formasi cahaya, jarum cahaya pembunuh. Xia Yuer pun melambaikan tangannya lalu sebuah lingkaran formasi kecil tercipta dan mengeluarkan banyak jarum-jarum cahaya lalu menusuk semua bagian kepala kultivator tersebut. Jelep, jelep, jelep. Menatap formasi yang ia ciptakan berhasil, Xia Yuer pun mengepalkan tangannya. Blar. Ledakan cahaya terjadi dari kepala kultivator tersebut yang membuat kepalanya ikut meledak juga. Sial. Pemuda itu sangat kuat. Ya. Pengguna Ki Raja memang tidak sederhana sama sekali. Jangan takut. Dia hanya seorang diri. Para kultivator yang berada di langit pun berdiskusi di sana-sini. Beberapa dari mereka tidak berani maju karena merasa ketika mereka menyerang, maka hanya kematian yang menunggu. Minggir. Para kultivator tingkat alam raja tahap ke-6 ke bawah pergilah. Panggung ini tidak cocok untuk kalian. Salah satu kultivator berteriak keras. Ia adalah seorang yang berasal dari klan Chu, dengan tingkat kultivasi alam raja tahap ke-8. Para kultivator yang lebih lemah semuanya pun langsung menjauh. Lebih dari setengah jumlah mereka langsung berkurang dan yang tersisa adalah kultivator elit dari dua klan terkuat di kota neraka. Wajah Lin Yan semakin gelap karena tampaknya kultivator yang tidak bisa ia hadapi dengan tingkat kultivasinya saat ini akan maju. Zep, zep, zep. Puluhan kultivator pun mengelilingi Lin Yan dan Xia Yuer. Mereka semua adalah elit kuat yang memiliki kekuatan tingkat atas berada di bawah para tetua kedua klan tersebut. Cudi dan Ci yang menatap itu pun tahu bahwa riwayat Lin Yan akan tamat tidak lama lagi. Mereka berdua sebenarnya merasa marah ketika banyak anggota klan mereka yang tewas. Tetapi, keduanya tidak ingin bergerak karena harga diri merek sebagai kultivator tingkat atas yang biasanya tidak akan ambil bagian melawan seseorang yang jauh lebih rendah dari mereka. Sementara pengelana misterius terus menatap ke arah pertarungan. Ia tentu sangat tertarik dan ingin melihat seperti apa Lin Yan menghadapi mereka semua. Sungguh kekuatan yang hebat di usia yang begitu muda. Tampaknya setiap pengguna Ki Raja memang seperti rumor yang beredar. Tetapi, tetap saja kau akan mati di sini. Ucap salah satu kultivator dari klan Qi. Lin Yan. Xia Yuer memberi kode karena ia tentu paham situasi mereka saat ini tidak lagi mendukung untuk menghemat ki. Ya, Yuer. Aku tahu. Lin Yan mengangguk kecil. Niat membunuhnya melejit selangit karena para kultivator kuat mencoba untuk mengeroyoknya. Serang. Salah satu kultivator berteriak dan semua yang mengelilingi Lin Yan dan Xia Yuer pun langsung bergerak. Fusi. Duar. Ledakan ki dan energi spiritual pun mengenaskan semua yang ada di sana dan membuat semua kultivator yang ingin menyerang Lin Yan terpental. Teknik fusi. Gumam pengelana misterius tersebut dan ia pun semakin menaikkan sudut bibirnya. Bahkan Cudi dan Ci yang pun terkejut ketika melihat Lin Yan dan Xia Yuer melakukan fusi.
Sebelum badai ki dan energi spiritual terhenti, di langit tercipta 4 lingkaran formasi raksasa yang berisi ki dan energi spiritual luar biasa mengerikan. Formasi cahaya, telapak tangan cahaya Buddha. 4 Buddha raksasa pun muncul di langit dan langsung mengayunkan telapak tangannya yang bersinar ke arah bawah. Para kultivator yang berada di tempat itu pun tertegun ketika menatap 4 Buddha raksasa yang sedang mengayunkan telapak tangannya ke arah bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan Cudi dan Ci yang terkejut. Keduanya pun tidak bergerak lagi karena tahu sudah terlambat untuk menghalau teknik tersebut. Saat ini mereka menyesal karena tidak menonton dari jarak yang lebih dekat. Duar. Chapter 342 Tidak Berdaya. Kota Neraka. 4 Buddha raksasa mengayunkan telapak tangannya ke arah bawah yang membuat banyak kultivator berkeringat dingin. Tanpa bertanya pun, semuanya tahu hanya dari pancaran ki serta energi spiritual bahwa serangan tersebut sangatlah kuat. Bertahan. Salah satu kultivator berteriak dan semua kultivator yang ada di sana mengayunkan senjata mereka ke arah langit untuk menghancurkan Buddha raksasa. Seraing, seraing. Segala serangan pun melesat ke arah telapak tangan Buddha raksasa tersebut. Zep, zep, apa? Para kultivator berteriak terkejut karena teknik mereka semua tampak seperti ditepis ke arah samping dan itu memang disebabkan oleh ki cahaya yang hampir berubah menjadi gelombang kejut. Kita sudah tamat. Ucap salah satu kultivator saat menatap telapak tangan raksasa sudah berjarak beberapa meter dari dirinya. Bom, 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 bom. 4 ledakan besar pun terjadi seketika saat telapak tangan Buddha raksasa menghantam permukaan tanah. Gelombang kejut yang berisi ki cahaya pun menghempaskan segala sesuatu yang ada dan membuat tempat tersebut hancur berantakan. Para kultivator yang sebelumnya menonton pengeroyokan 2 klan terkuat terhadap Lin Yan pun ikut terhempas karena kuatnya serangan telapak tangan Buddha raksasa tersebut. Bahkan untuk Cudi dan Ci yang pun melapisi tubuh mereka dengan ki agar tidak ikut terhempas. Sementara itu, pengelana misterius yang menggunakan topi bambu hanya tetap diam di atas sebuah senjata yang ia kendarai. Walaupun gelombang kejut menerjang ke arahnya, ia tampak sama sekali tidak peduli. Wush! Gelombang kejut tersebut pun menghancurkan hampir 1/10 kota neraka. Ketika ledakan mereda, terlihat semua tempat telah rata dengan tanah dalam radius puluhan km. Cudi dan Cu yang memasang wajah gelap ketika melihat tempat kekuasaan mereka memiliki banyak kerusakan. Sialan! Aku harusnya membunuh bocah itu dengan tanganku sendiri. Cudi yang tidak tahan melihat kehancuran serta kematian banyak anggota klannya pun meledak marah. Sedari awal aku sudah mengatakan hal itu sialan. Lanjut Ci yang lebih marah lagi. Sebelumnya ia menyarankan agar menghabisi secara pribadi Lin Yan tetapi Cudi mengatakan tidak perlu. Cudi menarik nafasnya dalam-dalam lalu menatap ke arah kejauhan dengan tatapan membunuh. Ia melihat seorang pemuda tampan yang melayang di udara memasang wajah seringai kejam. Hal itu membuatnya semakin marah karena merasa dirinya dihina. Bocah sialan! Aku akan membunuhmu secara pribadi. Cudi pun melesat ke arah tempat Lin Yan berada dengan kecepatan penuhnya. Ci yang juga tidak ketinggalan dan langsung bergerak ke arah Lin Yan. Ia tentu tidak akan membiarkan Lin Yan lolos setelah membunuh sangat banyak elit klannya. Sementara itu, pengelana misterius perlahan melayang mendekat walaupun ia terus menjaga jarak.
Jika jaraknya dengan Cudi dan Qi yang terlalu dekat, ia juga pasti dideteksi walaupun ia sama sekali tidak takut dengan keduanya. Di atas reruntuhan, terlihat Lin Yan yang sedang melayang. Ia masih melakukan fusi dengan Xia Yuer tetapi terlihat ia sedikit kelelahan karena menggunakan terlalu banyak Qi dan energi spiritual untuk melancarkan serangan sekuat itu. Lin Yan. Dua kultivator yang sangat kuat mendekat. Teriakan Xia Yuer terdengar di kepala Lin Yan yang membuatnya memasang wajah gelap. Ia menatap ke arah tertentu dan melihat dua sosok dengan mata raja miliknya bahwa dua kultivator yang memiliki kekuatan luar biasa besar mendekat dengan kecepatan tinggi. Tanpa membuang waktu Lin Yan pun langsung bergerak menjauh menggunakan kecepatan tertingginya. Ia tentu tahu bahwa tidak mungkin untuk menghadapi kedua kultivator tersebut dengan kekuatannya saat ini walaupun ia melakukan fusi dengan Xia Yuer. La tidak menduga bahwa akan ada kultivator sekuat itu di kota neraka. Kau ingin kabur? Tidak semudah itu bocah. Teriak Cudi saat menciptakan sebuah pedang angin lalu langsung mengendalikannya untuk menyerang Lin Yan. Wush! Pedang dengan kecepatan yang sangat tinggi pun melesat ke arah Lin Yan. Dengan instingnya, Lin Yan dapat merasakan serangan yang sangat berbahaya mendekat ke arahnya. Jiwa pelahap Raja Naga. Naga hitam muncul di belakang Lin Yan dan langsung mengayunkan tombaknya sekuat tenaga ke arah pedang Qi yang mencoba menyerang Lin Yan. Bom! Ketika benturan terjadi, naga hitam langsung hancur dalam sekejap. Tetapi pedang Qi tersebut terus melesat ke arah Lin Yan meskipun daya hancurnya telah berkurang sangat banyak. Lin Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi memutar tubuhnya sambil mengayunkan tombak pembunuh naga di tangan kanannya. Blar! Pedang Qi tersebut hancur seketika dan Lin Yan dipaksa mundur. Ia pun langsung berbalik kembali dan bergerak secepat yang ia bisa. Dari serangan itu pun, Lin Yan sangat paham bahwa ia pasti akan terbunuh jika kedua kultivator tersebut berhasil mengejarnya. Cudi dan Qi yang terus mengejar Lin Yan dan jarak mereka pun semakin dekat dengan Lin Yan. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Qi yang berteriak dengan wajah jahat karena tidak sabar untuk melenyapkan Lin Yan. Sial! Batin Lin Yan karena merasa bahwa tidak mungkin kabur lagi. Ia pun langsung berhenti lalu membuat gerakan menggunakan kedua telapak tangannya. Formasi alam, kelahiran alam. Dung! Lingkaran formasi raksasa tercipta di pinggiran kota neraka. Getaran hebat pun terjadi, tidak sampai 1 detik kemudian, tumbuhan merambat pun keluar dari permukaan tanah lalu menerjang ke arah Cudi dan Qi Yang. Cudi dan Qi Yang mendengus lalu mengeluarkan pedang mereka masing-masing. Seraing! Seraing! Dua bilah raksasa pun melesat ke arah semua tumbuhan merambat tersebut. Blar! Blar! Ledakan besar terjadi dalam sekejap dan langsung menghapus semua tumbuhan merambat serta formasi yang diciptakan oleh Lin Yan menggunakan Qi yang sangat banyak. Mata Lin Yan melebar karena tidak menyangka bahwa salah satu formasi terkuat yang Xia Yuer miliki akan hancur dengan sangat mudah. Lin Yan pun menggenggam tombak pembunuh naga di tangannya kanannya dan bersiap-siap untuk bertarung. Cudi dan Qi Yang pun berhenti tepat di hadapan Lin Yan dan memasang wajah senyum jahat. Kau sungguh membuat kami marah bocah. Ucap Cudi dingin. Tetapi kali ini kau akan mati karena telah membunuh banyak anggota klan kami. Lanjut Qi Yang. Lin Yan menggertakkan giginya dengan kuat dan langsung mengayunkan tombaknya sekuat tenaga.
Tombak petir suci. Gaya kedua, ledakan tombak petir. Blar. Petir pun menyambar ke arah Cudi tetapi ia hanya mendengus lalu mengibaskan lengannya. Wush. Teknik Lin Yan pun langsung ditiadakan dalam sekejap yang membuat Lin Yan memasang wajah semakin gelap. Kultivator tingkat alam raja tahap ketiga sepertimu yang melakukan fusi dengan roh kontrak tidak akan pernah bisa melawan seseorang dengan tingkat kultivasi alam kaisar tahap ke-9. Ucap Cudi saat mengangkat kedua tangannya ke udara. Grur. Angin tornado raksasa pun muncul di segala arah dan perlahan mengecil lalu terbang di atas tangan Cudi. Qi yang juga melakukan hal yang sama yang membuat Lin Yan merasakan tekanan luar biasa kuat dari Qi yang dikumpulkan oleh kedua kultivator tersebut. Lin Yan sadar bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa kabur. Jadi, ia pun menggunakan semua kekuatannya saat ini. Armor naga hitam. Formasi pertahanan. Formasi cahaya, cahaya penguatan. Formasi cahaya, kecepatan cahaya. Dung, dung, dung. Lingkaran formasi mengelilingi Lin Yan saat ia mencoba untuk menyerang. Cudi dan Qi yang telah memadatkan semua tornado tepat di atas keduanya. Itu adalah serangan gabungan yang pasti luar biasa kuat. Terlihat saat ini di atas mereka berdua, bola Qi yang memiliki diameter sekitar 5 meter yang memiliki tornado kecil yang terus berputar-putar sangat cepat. Lin Yan menjaga jarak sedikit lalu mengayunkan tombaknya sekuat tenaga ke arah Cudi dan Qi Yang. Teknik pembunuh naga. Raungan naga. Bush. Naga hitam raksasa pun melesat ke arah Cudi dan Qi Yang. Raungan naga yang begitu keras terdengar saat naga hitam membuka mulutnya lebar-lebar dan mencoba melahap keduanya. Cudi dan Qi Yang hanya santai lalu melempar bola Qi yang ada di atas mereka ke arah naga hitam. Duar. Naga hitam tersebut pun meledak dalam sekejap yang membuat mata Lin Yan melebar. Ia pun langsung menyilangkan tombaknya dan mencoba untuk bertahan. Bom! Ah! Lin Yan berteriak keras saat bola berisi tornado tersebut menghantamnya lalu membawanya ke tempat yang sangat jauh. Sampailah ke ujung dunia dan matilah di sana. Ucap Cudi dan Qi yang bersamaan dan yakin bahwa Lin Yan pasti akan tewas. Tidak akan ada kultivator tingkat alam raja yang mampu selamat dari serangan seperti itu bahkan untuk kultivator tingkat alam kaisar sekalipun. Chapter 343 Bantuan Kecil. Kota Neraka. Saat ini Cudi dan Qi yang menatap Lin Yan yang dibawa oleh teknik gabungan mereka berdua menjauh dari kota neraka. Teknik yang mereka gunakan untuk menerbangkan Lin Yan sejauh mungkin tentu tidak sesederhana itu karena angin tornado yang ada di dalam bola Qi tersebut akan mencabik-cabik Lin Yan hingga berkeping-keping lalu di waktu tertentu. Serangan itu akan meledak dan menghancurkan Lin Yan tanpa tersisa. Lin Yan yang sedang dibawa menjauh merasakan tubuhnya dipotong-potong. Jika ia tidak memiliki tubuh kuat, bisa dipastikan bahwa dirinya akan tewas lebih dulu. Karena tahu bahwa dirinya saat ini dalam bahaya, Lin Yan pun membatalkan teknik fusi lalu menarik Xia Yuer secara langsung ke ruang jiwa miliknya lalu menguncinya di dalam agar roh peri mungil itu tidak terluka. Xia Yuer yang berada di dalam ruang jiwa pun berteriak keras karena Lin Yan membatalkan teknik fusi lalu menariknya ke dalam ruang jiwa. Ia sadar bahwa nyawa Lin Yan saat ini sedang terancam. Namun ia tidak bisa keluar sama sekali karena hanya Lin Yan yang dapat membuat ruang jiwa tersebut bisa dimasuki oleh roh atau tidak.
Bahkan untuk roh Dewi Kematian yang menatap itu pun sudah yakin bahwa Lin Yan akan binasa. Ia dan Xia Yuer pasti akan terkunci di dalam ruang jiwa selama bertahun-tahun jika Lin Yan tewas. Dalam kurun waktu itu, ruang jiwa akan perlahan-lahan pudar lalu mereka berdua bisa keluar. Di kota neraka, Cudi dan Qi yang memasang senyum jahat karena berhasil menyingkirkan Lin Yan dengan tangan mereka sendiri walaupun mereka merasa sedikit malu karena harus turun tangan membunuh seorang pemuda yang masih lemah. Sementara itu, pengelana misterius yang menatap kejadian itu pun membuat sebuah senjata menggunakan Qi di telapak tangannya. Kaisar Tombak. Wush! Sebuah tombak melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi mengejar ke arah tempat Lin Yan diterbangkan. Apa? Cudi dan Qi yang terkejut saat ada serangan lainnya melesat dengan kecepatan tinggi ke arah serangan yang mereka lancarkan. Dari kecepatan serangan itu, keduanya sadar bahwa seseorang yang melancarkan serangan lebih kuat dari mereka. Duar! Ledakan besar terjadi di tempat yang sangat jauh dan menciptakan tornado di mana-mana. Gelombang kejut luar biasa mengerikan pun membuat sebuah kawah raksasa saat bola berisi tornado yang merupakan teknik gabungan dari Qi Yang dan Cudi dihancurkan. Lin Yan yang berada di pusat ledakan terpental sangat jauh tetapi tubuhnya berhenti menerima luka. Seluruh tubuhnya saat ini berlumuran darah karena dicabik-cabik oleh teknik gabungan Cudi dan Qi Yang. Tatapan Cudi dan Qi Yang pun tertuju pada arah serangan sebelumnya. Keduanya menatap ke arah satu sosok dengan pakaian lusuh yang saat ini sedang berdiri di sebuah tombak yang terbuat dari Qi dan sangat terlihat bahwa sosok yang menggunakan topi kerucut tersebut menggunakannya sebagai kendaraan. Tidak. Kenapa kau ada di sini? Tanya Cudi muram saat melihat sosok tersebut. Kenapa seseorang sepertimu membantu bocah itu? Apa kau ingin bertarung melawan kami berdua? Lanjut Qi Yang dingin. Pengelana misterius itu menaikkan sedikit topi bambunya dan menatap lurus ke arah Cudi dan Qi Yang. Lurus ke arah Cudi. Aku menyelamatkan nyawa kalian berdua. Apa kalian tidak tahu siapa yang kalian coba bunuh sebelumnya? Bahkan untuk diriku, aku tidak akan berani menyentuh pemuda itu. Ucap pengelana misterius tersebut. Jangan bercanda. Walaupun kau berada di jajaran atas di 200 master bela diri, kami berdua tidak pernah takut melawanmu, Kaisar Tombak, Guan Yu. Ucap Cudi saat auranya meledak. Kekuatan tingkat alam Kaisar tahap ke-9 miliknya pun tampak semakin besar dari waktu ke waktu lalu menembus tingkat selanjutnya karena ia miliki skill unik untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan untuk Qi Yang juga melakukan hal yang sama. Sosok pengelana misterius yang merupakan Guan Yu, kultivator kuat yang pernah dilihat oleh Lin Yan di daratan utara pun menatap ke arah Cudi dan Qi Yang. Cudi, peringkat 199 Master Bela Diri. Qi Yang, peringkat 198 Master Bela Diri. Apa kalian lupa siapa aku? Aura Guan Yu meledak dahsyat yang membuat kota neraka bergetar keras. Tingkat alam sage tahap kelima. Ucap Cudi dan Qi Yang bersamaan dengan wajah yang sangat muram. Setiap 200 master bela diri memiliki kekuatan unik pada diri mereka. Tidak semua dari mereka adalah kultivator puncak. Peringkat pertama sampai ke-20 memiliki tingkat kultivasi alam sage tahap ke-9. Peringkat 21 sampai 40 memiliki kultivasi tingkat alam sage tahap ke-7 dan ke-8.
Peringkat 41-60 memiliki tingkat kultivasi alam sage tahap ke-6 dan ke-7 dan seterusnya sampai peringkat ke-200. Tidak semua kultivator puncak dapat memasuki jajaran 200 master bela diri, tetapi itu diukur melalui kemampuan, kekuatan bertarung dan memiliki keunikannya sendiri. Guan Yu, apa tujuanmu? Setelah sekian lama kau menghilang, kenapa kau datang dan mengganggu bisnis kami? Apa kau lupa daerah siapa yang kau datangi? Kaisar Han pasti akan memburumu jika membuat masalah di tempat ini. Ucap Cudi dingin. Aku sudah mengatakan bahwa aku menyelamatkan kedua nyawamu yang tidak berharga itu. Berdoalah agar pemuda itu selamat atau kau akan diburu oleh seseorang yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Han. Ucap Guan Yu acuh tak acuh. Mata Cudi dan Ci yang melotot keluar. Tubuh mereka berdua gemetaran karena memikirkan tentang spekulasi yang mereka buat pertama kali melihat Lin Yan. Tidak. Dia tidak tercatat sama sekali di klan Lin. Ucap Cudi menyangkal kata-kata Guan Yu. Tidak tercatat. Lalu di mana mereka berdua selama ini sebelum rumor tentang kembalinya kedua legenda itu? Tentu mereka akan merawat cucunya yang sangat berharga. Ucap Guan Yu acuh tak acuh. Cudi dan Ci Yang pun semakin ketakutan karena memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh Guan Yu. Kedua legenda klan Lin telah menghilang dalam waktu yang sangat lama dan tiba-tiba kembali. Lalu Lin Yan juga muncul di saat yang berdekatan yang artinya apa yang dikatakan oleh Guan Yu adalah kenyataan. Kenapa kau mengatakan ini? Aku tahu dendammu terhadap klan Lin. Ucap Ci Yang. Ya, aku memang menaruh dendam terhadap klan Lin. Tetapi bukan terhadap kedua legenda klan Lin serta cucunya. Berhati-hatilah agar kalian tidak diburu oleh salah satu dari kedua legenda itu. Jika mereka tahu, aku yakin kalian tidak akan bisa mati dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Guan Yu pun mengendalikan tombak Qi lalu melesat dengan kecepatan yang tinggi ke arah yang berbeda dari tempat Lin Yan terpental menjauh. Sementara itu, Cudi dan Ci yang memasang wajah pucat seperti pantat ayam. Walaupun keduanya mendapatkan gelar 200 Master Bela Diri, keduanya hanyalah butiran debu di mata dua legenda klan Lin. Keduanya saat ini hanya bisa berdoa agar Lin Yan selamat atau mereka berserta klan mereka akan binasa selama-lamanya tanpa tersisa. Chapter 344 Terluka Parah. Wush. Terlihat seorang pemuda yang sedang melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi melewati lautan. Tidak lain adalah Lin Yan yang diterbangkan oleh teknik gabungan Cudi dan Ci Yang. Dengan bantuan Guan Yu, ia terbebas dari teknik tersebut tetapi gelombang kejut benturan kedua teknik pun membuatnya terhempas semakin jauh dan Guan Yu tentu melakukan itu untuk membantu Lin Yan. Jika tidak, meskipun Lin Yan adalah cucu Lin Ming dan Lin Si, kemungkinan ketika Cudi dan Ci yang menemukannya, dia pasti akan diserahkan kepada Kaisar Han dan itu bukanlah sesuatu yang baik. Tidak sampai beberapa jam kemudian, Lin Yan pun perlahan melambat. Ia melesat ke arah bawah dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Bom! Ledakan besar terjadi ketika Lin Yan menabrak permukaan. Ia mendarat tepat di pinggiran sebuah pantai yang membeku. Lin Yan perlahan merangkak keluar dari dalam timbunan es. Ia menggertakkan giginya dengan kuat karena baru kali ini dirinya merasa tidak berdaya melawan seseorang. Klan Chu dan Klan Ci. Kalian pasti akan musnah suatu hari nanti di tanganku.
Lin Yan mengucapkan kata-kata itu sambil menggertakkan giginya dengan kuat. Ki raja miliknya merembes perlahan karena merasa harga dirinya telah diinjak-injak hanya karena mereka lebih kuat. Luka yang diterima oleh Lin Yan sangatlah parah. Tubuhnya saat ini dilumuri oleh darah yang sangat banyak. Dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, terlihat banyak bekas luka sayatan dan terus mengeluarkan darah. Ia perlahan merangkak ke arah depan karena untuk berdiri pun ia hampir tidak sanggup. Namun, karena dirinya tidak mau menyerah, kesadarannya masih terjaga sampai saat ini. Wush! Angin kencang yang sangat dingin pun berhembus yang membuat luka-luka Lin Yan perlahan membeku. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Lin Yan menggertakkan giginya dengan kuat. Ia pun membuka ruang jiwa dan Xia Yuer langsung melesat ke arah luar. Lin Yan! Teriak Xia Yuer saat menatap Lin Yan yang dipenuhi oleh darah. La pun langsung membuat formasi untuk Lin Yan dengan panik. Formasi alam, tumbuhan penyembuhan. Kerak, kerak. Di sekitar Lin Yan, tumbuhan aneh pun muncul dan mengangkat Lin Yan. Bunga tumbuhan tersebut mekar dan mengeluarkan serbuk lalu perlahan meresap ke dalam tubuh Lin Yan. Mata Xia Yuer berkaca-kaca ketika menatap kondisi Lin Yan yang sangat parah. Ia pun menggertakkan giginya dengan kuat sampai-sampai terdengar. Aku akan memusnahkan mereka semua suatu hari nanti tanpa tersisa. Ucap Xia Yuer sangat marah. Ki cahaya miliknya tampak berubah sedikit gelap karena rasa benci yang begitu besar. Di ruang jiwa milik Lin Yan, roh Dewi Kematian menatap hal itu dengan tatapan sedikit menyipit. Dia akan berubah menjadi sesuatu yang lain jika dikuasai oleh kebencian yang begitu besar. Aku tidak tahu apakah itu akan menjadi hal baik atau buruk. Dewi Kehidupan memiliki larangan untuk menumbuhkan kebencian yang begitu besar di hatinya. Namun, dia belumlah dewasa, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang bagus untuknya. Gumam roh Dewi Kematian dan melihat ke arah Lin Yan. Anak ini beruntung karena seseorang menyelamatkannya. Jika terlambat 1 menit saja, tubuhnya akan lebih dulu tercerai-berai. Lanjut roh Dewi Kematian lalu menggelengkan kepalanya. Ia pun perlahan duduk bersila untuk bermeditasi sambil memikirkan banyak hal di kepalanya. Sementara itu, Lin Yan yang masih dalam keadaan sadar menatap ke arah Xia Yuer yang ditutupi oleh aura gelap penuh dengan dendam. Hentikan Yuer. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh dendam yang begitu besar. Tubuhmu tidak cocok dengan hal itu. Suara Lin Yan yang sangat kecil pun terdengar. Xia Yuer tersadar dari amarahnya dan langsung menghampiri Lin Yan. La pun menangis keras karena Lin Yan menerima serangan itu seorang diri. Jika saja mereka masih melakukan fusi, luka yang diderita Lin Yan pasti jauh lebih ringan. Wah, manusia itu sangat jahat. Aku akan membinasakan mereka semua. Xia Yuer menangis keras saat mengatakan itu. Lin Yan tersenyum kecil karena tampaknya walaupun kebencian Xia Yuer tidak pudar, itu tidak lagi mempengaruhinya. La melihat ada yang tidak beres dengan aura jahat yang tiba-tiba muncul dan mencoba menguasai Xia Yuer sebelumnya. Aku akan pulih dengan cepat. Yuer, buat formasi pemulihan Qi. Ucap Lin Yan sekali lagi dengan susah payah. Xia Yuer mengangguk dengan cepat dan langsung membuat formasi pemulihan Qi. Ketika Qi Lin Yan perlahan-lahan pulih,
Ia pun menggunakan teknik miliknya untuk menambal luka-lukanya menggantikan Qi agar proses pemulihan lebih cepat. Lin Yan merasakan tubuhnya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Namun, sebelum dirinya pulih, wajah Lin Yan gelap ketika menatap ke arah tertentu. Ia merasakan bahwa ada beberapa sosok kuat yang mendekat. Karena itu, ia mencoba berdiri dengan susah payah. Wajah Xia Yuer juga gelap. Jika orang-orang itu mencoba menyakiti Lin Yan yang sedang terluka, ia pasti akan membinasakan mereka semua dengan segala cara. Wush, wush. Beberapa sosok melesat di udara lalu muncul di dekat Lin Yan. Seorang pria. Bagaimana bisa dia menemukan tempat ini? Salah satu dari mereka pun berbicara. Lin Yan yang mendengarnya memasang wajah sedikit aneh. Keempat sosok yang baru saja muncul adalah wanita yang tampak terkejut ketika menatap dirinya. Siapa kau? Apa tujuanmu datang ke Pulau Es Utara? Tanya salah satu dari keempat wanita tersebut dengan wajah dingin. La pun mengeluarkan sebuah pedang berwarna biru laut dan Qi-nya pun perlahan merembes keluar. Tingkat alam raja tahap kelima. Batin Lin Yan muram. Jika ia tidak terluka, ia tidak akan takut melawan kultivator seperti itu. Tetapi saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk bertarung. Keempatnya pun menatap Lin Yan dengan dingin. Maxi pun merasa sedikit heran bagaimana bisa ada tumbuhan seperti itu muncul di permukaan es. Hei manusia! Jika kau melangkah lebih dekat, aku akan memusnahkanmu. Xia Yuer yang menghapus formasi di tubuhnya pun memancarkan Qi yang begitu kuat. Wajahnya saat ini terlihat dingin karena tidak mau mempercayai manusia manapun kecuali itu manusia yang dipercaya oleh Lin Yan seperti Huan Kai, Gu Yin, Gu Yuena, Li Hao dan Changlan. Suara Xia Yuer yang imut namun terdengar sangat dingin membuat keempat wanita tersebut terkejut dan menatap ke arah roh peri mungil yang saat ini di kedua tangannya dilingkari oleh formasi yang terasa sangat kuat. Roh? Apakah ada roh seperti itu? Salah satu dari mereka terkejut menatap Xia Yuer yang terlihat sangat mungil. Yuer, hentikan. Kita bukan datang ke tempat ini untuk mencari masalah. Ucap Lin Yan dan menatap ke arah empat wanita tersebut. Aku terdampar di tempat ini karena diserang oleh seseorang yang sangat kuat. Jadi, kami akan pergi setelah luka-lukaku pulih. Ucap Lin Yan. Apa kau pikir kami akan percaya? Tanya salah satu dari mereka dengan nada sangat dingin. Lin Yan. Lihatlah, para manusia ini sungguh tidak bisa diajak berbicara sama sekali. Biarkan aku membunuh mereka semua. Ucap Xia Yuer dingin. Meskipun ia memiliki tingkat kultivasi alam raja tahap kedua, ia sama sekali tidak gentar melawan mereka berempat. Lin Yan paham dengan emosi Xia Yuer karena dirinya hampir tewas oleh seorang manusia. Itu membuat roh peri mungil tersebut membenci manusia ke tulang-tulangnya. Chapter 345 Pulau Es Utara. Pulau Es Utara. Empat wanita yang mendengar perkataan Xia Yuer pun terkejut. Baru kali ini mereka melihat roh yang tidak berubah menjadi roh jahat sangat membenci manusia sampai ke titik seperti itu. Dari hal itu pun, keempatnya tahu bahwa pemuda yang sedang terluka tersebut memang dilukai oleh seorang manusia dan roh tersebut menyaksikan semua kejadian sehingga dia membenci seorang manusia. Tenanglah Yuer, ucap Lin Yan.
Xia Yuer bergerak ke arah bahu Lin Yan dan menatap 4 wanita tersebut dengan tatapan membunuh. Kinya terus-menerus bocor karena ia bersiap-siap untuk menyerang jika salah satu dari keempat wanita tersebut menyerang Lin Yan. Jika saja Lin Yan tidak menyuruhnya berhenti, Xia Yuer pasti akan langsung menyerang. Kami hanya terdampar di tempat ini. Kami akan segera pergi dari tempat yang kau sebut sebagai Pulau Es Utara, ucap Lin Yan. Keempatnya memasang wajah mengerut lalu saling memandang. Keempatnya menatap ke arah Xia Yuer dengan seksama untuk beberapa saat dan tahu bahwa dia adalah roh yang dipenuhi dengan aura kebaikan tetapi tiba-tiba tampak menaruh dendam terhadap manusia dan itu pasti bukan hal baik. Karena, jika ada roh yang sampai membenci manusia seperti itu, sudah pasti roh yang sama dengan Xia Yuer akan melakukan hal yang sama. Kau ingin keluar dari tempat ini? Sepertinya itu tidak mungkin. Salah satu dari mereka berbicara dan mencoba mempercayai Lin Yan. Apa maksudmu? Tanya Lin Yan dengan sedikit kerutan di dahinya. Tempat ini tidak akan bisa dijamah oleh kultivator setingkat dirimu. Di tengah laut jauh dari pulau ini, ada formasi khusus yang dibuat untuk menghalangi seseorang keluar dan masuk. Itulah sebabnya aku tidak percaya bahwa kau akan datang ke tempat ini seperti yang kau katakan sebelumnya. Ucap wanita dengan rambut pendek mencapai bahu. Wajah Lin Yan yang awalnya sedikit berkerut pun semakin berkerut. Ia tentu tidak akan sempat memeriksa hal seperti itu ketika melewati lautan. Dan memang benar bahwa ledakan terjadi ketika ia telah mencapai area di sekitar laut. Apakah itu mungkin dikarenakan serangan dari Patriark Klan Qi dan Patriark Klan Chu? Batin Lin Yan dan merasa itu sangat mungkin sebab keduanya memang sangat kuat. Lalu, apakah ada cara untuk keluar dari tempat ini? Tanya Lin Yan menatap wanita berambut pendek tersebut. Hentikan Musian, dia adalah orang luar. Kita tidak boleh memberitahu terlalu banyak informasi. Wanita lainnya yang berambut panjang berwarna hitam legam pun berbicara. Tapi, tampaknya pemuda ini memang tidak memiliki niat buruk. Musian pun berbicara. Sebelum ada yang berbicara lagi, satu sosok tiba-tiba muncul. Anak muda, katakan bagaimana caramu mencapai tempat ini. Pulau Es Utara adalah tempat tersembunyi di pinggiran benua Sein. Hanya beberapa kultivator yang mengetahui tempat ini dan untuk mencapai Pulau Es Utara, dibutuhkan level kekuatan tertentu. Seorang wanita parubaya tiba-tiba muncul dan langsung berbicara. Ia juga melirik ke arah Xia Yuer dan menyipitkan matanya karena mencoba mengingat tentang sesuatu. Tetua Rou, seru keempat wanita tersebut. Kehadiran seseorang yang dipanggil sebagai Tetua Rou membuat keempatnya tenang karena Lin yang tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi jika memiliki niat jahat. Lin Yan dan Xia Yuer terkejut ketika wanita parubaya tersebut tiba-tiba muncul. Dan pertanyaan wanita parubaya tersebut membuat Lin Yan terdiam. Siapa kau? Dan untuk pertanyaanmu, aku diterbangkan oleh seseorang mencapai tempat ini karena mereka mencoba membunuhku. Lin Yan menjelaskan sedikit. Aku adalah Murou, tetua klanmu, yang mengawasi pinggiran Pulau Es Utara. Balas Murou. Lin Yan terdiam ketika melihat Murou. Dengan mata raja, ia tentu melihat bahwa kekuatan Murou luar biasa dahsyat tetapi hanya menyandang gelar seorang tetua yang artinya, siapapun pemimpin dari klanmu, level kekuatannya pasti luar biasa besar. Lalu,
Bisakah Anda memberikan jalan agar aku bisa keluar dari tempat ini? Tanya Lin Yan sekali lagi. Aku tidak bisa sembarangan membuka formasi yang menyelimuti semua tempat termasuk untuk Pulau Es Utara. Murou menggelengkan kepalanya karena itu sangatlah beresiko. Lin Yan. Sebelumnya ketika kita sudah berpisah, aku melihat melalui ruang jiwa bahwa ada serangan seseorang yang menghancurkan teknik gabungan dari dua pria tua itu. Kekuatannya luar biasa kuat yang membuatmu terpental sangat jauh ketika telah mencapai laut. Xia Yuer menjelaskan dengan suara berbisik. Siapa dia? Batin Lin Yan. Ia kemudian menyampingkan pemikiran tentang siapa yang mencoba membantunya dan menatap kembali ke arah Murou. Jadi, kepada siapa aku harus meminta pertolongan agar keluar dari tempat ini? Tanya Lin Yan karena ia tidak mau membuang waktu di Pulau Es Utara. Sebab, dari peta yang ia miliki, ia sudah memiliki tujuannya sendiri dan tempat itu kemungkinan akan meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat sekaligus mencari informasi klan Lin berada. Empat wanita sebelumnya terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Sementara itu, Murou hanya menghela nafas panjang lalu berkata kembali, tentu itu kepada Nyonya Sekte. Nyonya Sekte? Tanya Lin Yan heran. Ya, Nyonya Sekte Istana Salju dan juga matriark klanmu. Ucap Murou lalu melanjutkan, Pulau Es Utara dijaga sangat ketat. Jika kau ingin tinggal di sini, kau harus berada di pulau lainnya yang tidak terlalu jauh dari pulau ini. Di sana akan banyak pria yang tinggal tetapi untuk Pulau Es Utara, tempat ini khusus didiami oleh wanita. Kau juga harus melakukan pemeriksaan karena dua pulau yang ada di daerah ini tidak mengizinkan seseorang tanpa identitas tinggal di kedua pulau. Ujar Murou. Aku tidak ingin tinggal di tempat ini. Yang aku inginkan adalah kembali ke benua Sein karena banyak hal yang ingin aku selesaikan. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan memaksa tubuhnya yang terluka terbang ke udara. Telah bergerak perlahan ke arah tempat ia datang sebelumnya karena ingin memeriksa apakah ia bisa memecahkan formasi raksasa yang kemungkinan sama seperti formasi yang ada di Kekaisaran Han. Empat wanita muda serta Murou hanya bisa diam melihat Lin Yan pergi. Mereka tentu tidak akan melarang Lin Yan pergi. Tugas mereka hanyalah menghalangi seseorang mengacau di pinggiran Pulau Es Utara. Namun, kelimanya sadar bahwa Lin Yan mungkin akan tewas karena ketika seseorang mencoba membobol formasi dengan tingkat kekuatan rendah, mereka mungkin akan membeku menjadi patung es. Ketika Lin Yan perlahan melayang di udara, ia terhenti sejenak dan menatap ke arah Pulau Es Utara. Perasaan apa ini? Kenapa aku merasa tempat ini mengingatkanku akan sesuatu? Batinnya. Lin Yan. Ada apa? Apakah ada sesuatu? Ayo kita segera bergegas pergi dari tempat ini. Mereka bukanlah hal baik karena sebelumnya mencoba mengancammu. Ucap Xia Yuer. Sedikit kesal ketika mengingat tentang empat wanita sebelumnya. Lin Yan tersadar dari lamunannya oleh suara Xia Yuer. La pun menatap ke arah lainnya lagi dan langsung bergerak karena perasaan familiar yang ia rasakan tiba-tiba lenyap begitu saja. Bersambung. Chapter 346 Kaisar Han dan Nyonya Sekte Istana Salju.